Tiga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Baik, saya Gangga Nakda Makmur dengan NIM akhir 29 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus dengan prodi Ilmu Hukum. Baik, saat ini sekarang saya ada di Gaza atau bagian disebut jalur Gaza yang ada berada di belakang gedung Fakultas Hukum. Di sini saya bersama dengan Ibu Suryati. Ibu Suryati ini merupakan salah satu pedagang yang ada di Gaza. Saat ini saya ingin menanyakan beberapa hal dulu tentang perdata. Di sini saya mendapatkan tugas dari Ibu Suryati untuk menanyakan sesuatu hal tentang perdata perkawinan. Jadi sini ingin saya menjelaskan kembali bahwasanya yang akan saya ajukan pertanyaannya ada 3 mengenai tentang perjanjian perkawinan, Bu. Jadi perjanjian perkawinan itu seperti halnya suatu perjanjian antara kedua belah pihak sebelum menjalin pernikahan atau setelah menjalin pernikahan. Dikarenakan tujuan dari perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban terkait dengan harta, kesepakatan dan perjanjian yang bertujuan untuk menjalin kepastian hukum dan menghindari potensi masalah seperti itu. Mungkin saya ingin mengajukan 3 pertanyaan lagi. Yaitu yang pertama, menurut Ibu, apakah perjanjian perkawinan ini harus penting atau tidak penting menurut Ibu? Tidak penting. Kalau boleh tahu kenapa tidak penting? Karena nggak ada perjanjian. Oh, ini menurut Ibu itu perjanjian perkawinan tidak penting karena tidak diharuskan ya? Tidak diharuskan. Jadi yang pertanyaan kedua ini ada saya ajukan kembali. Menurut Ibu, menurut dari pendapat Ibu aja ya, apakah keuntungan serta kerugian bagi yang membuat perjanjian perkawinan? Jadi untung dari membuat perjanjian ini dan kerugiannya seperti ini. Jadi mungkin saya jelaskan kembali mengenai kerugian ini kan seperti ada batasan. Kerugiannya sebagai contoh itu ada batasan terhadap kedua belah pihak. Dan keuntungannya mungkin sebagai salah satu mencegah adanya perpecahan atau menggalanjut. Karena ini bertujuannya perjanjian perkawinan ini kan tujuannya jelas untuk mengikat sesuatu satu sama lain, lebih jelasnya untuk di hadapan mata hukum seperti itu. Menurut Ibu ini penting atau enggak? Dan setelah itu keuntungannya itu apa menurut Ibu? Kerugiannya. Kerugiannya ya apa? Ya itu yang kerugiannya seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya kerugian itu bisa membataskan suatu kesepakatan kedua salah satu pihak ataupun bahkan membedakan harta atau benda dari kedua belah pihak. Jadi menurut Ibu ini apa sih, menurut Ibu saja ya, menurut pribadi Ibu apa sih kerugiannya itu, keuntungannya? Tidak rugi deh. Kenapa ya? Ya nggak rugi. Itu rasanya kenapa? Ya kalau harta kan, kalau punya anak kan dibuat anaknya kan tidak penting kan kalau dipermasalahkan. Berarti menurut Ibu ini tidak Kalau harta, iya. tidak terlalu penting lah ya. Iya. Jadi menurut Ibu itu jelasnya bahwasanya ini akan turun ke anak ya. Iya, kalau punya anak kan harus ke anaknya. Jadi yang ketiga nih, pertanyaan terakhir, pengetahuan Ibu cara membuat perjanjian perkawinan itu bagaimana? Pengetahuan Ibu aja, cara membuatnya Perjanjian perkawinan itu. apa, harta apa? Ya itu keseluruhan aja Bu. Menurut Ibu aja nih. Kalau harta kepentingan Perjanjian perkawinan itu. perjanjian Buatnya itu bagaimana kita membuat Jelas. Pengadilan negeri atau di mana gitu jelasin. Pengadilan negeri Bu. perjanjian perkawinan itu ya Pengadilan negeri. tidak boleh melanggar sama istri gitu. Bikinnya di pengadilan negeri. Mungkin sedikit saya jelaskan sedikit Bu. Ini cara membuat perjanjian perkawinan ini kan bisa melalui pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Oh, gitu. Jadi jelasnya menurut Ibu aja nih, cara membuatnya itu bagaimana sih Bu? Apakah perlu persetujuan kedua belah pihak atau bagaimana?
ya ya persetujuan kedua pihak. Oh, berarti seperti itu. Ya. Salah satu cara membuat itu ya, Iya. Oke, baik, mungkin itu saja hasil wawancara saya bersama dengan Ibu ini. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Berkacitoning dengan NIM 241. Dan kali ini saya akan membahas sedikit banyak mengenai perjanjian perkawinan yang sudah dibahas di video sebelumnya oleh teman saya bersama narasumber. Dan kita mulai. Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dan dibuat saat perkawinan itu berlangsung atau sebelum perkawinan itu berlangsung. Nah, isi dari perjanjian perkawinan sendiri adalah mengenai harta kekayaan, utang, dan hal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, mau itu pihak suami dan pihak istri. Dan selanjutnya kita akan menuju ke fungsi dan tujuan dari perjanjian perkawinan tersebut. Yang pertama adalah mencegah konflik. Dengan adanya perjanjian perkawinan sendiri, potensi konflik terkait harta kekayaan dan hak asuh akan diminimalisir ataupun bisa dihindari karena adanya perjanjian yang bersifat mengikat secara hukum. Selanjutnya, memberikan kepastian hukum. Perjanjian ini memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, ya, pihak istri dan pihak suami. Dan sehingga mempermudah proses jika terjadi perceraian ataupun masalah lainnya di dalam rumah tangga tersebut. Yang selanjutnya, melindungi harta. Perjanjian ini juga dapat melindungi harta yang sudah ada sebelum perkawinan ataupun harta yang dihasilkan pada saat perkawinan itu berlangsung, ataupun dan terutama jika salah satu pihak memiliki usaha atau aset yang besar sesudah atau sebelum atau saat perkawinan itu berlangsung. Yang terakhir, contoh atau mengatur harta bersama. Perjanjian ini juga dapat mengatur harta bersama, yakni harta yang diperoleh pada saat pernikahan atau selama pernikahan itu berlangsung akan dikelola oleh siapa dan di mana dan apa saja itu. Oke, dan selanjutnya adalah contoh dari isi janji atau perjanjian perkawinan sendiri. Yang pertama adalah yang tadi kita bahas, pemisahan harta secara penuh atau sebagian. Yang selanjutnya, pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Yang selanjutnya, mengatur utang masing-masing pihak apabila si suami mempunyai utang sebelum atau saat perkawinan tersebut berlangsung. Semua sudah diatur dalam perjanjian perkawinan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah penyebab hak dan kewajiban terkait anak, di mana hak asuh itu sudah ditentukan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat mungkin saat perkawinan tersebut berlangsung. Dan selanjutnya adalah penentu hak dan kewajiban finansial terkait anak, itu juga diatur dalam perjanjian sebelumnya yang menyebabkan kewajiban terkait anak itu sendiri. Terakhir, dan masih banyak sih sebelumnya, mungkin saya hanya bisa menyebutkan beberapa. Yang ini adalah penentuan penghasilan masing-masing pasangan, dimana apabila saat pernikahan tersebut berlangsung kedua belah pihak memiliki penghasilan yang sama, mungkin kedua belah pihak memiliki pekerjaan yang sama, jadi penghasilan tersebut akan diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tersebut. Oke, selanjutnya adalah perjanjian perkawinan menurut atau dalam perspektif hukum. Dalam hukum Indonesia, perjanjian perwakilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 KUH Perdata tentang perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian ini juga berlaku sejak tanggal perkawinan tersebut dilangsungkan. Apabila membuat perjanjian sebelum perkawinan dan sudah dicatat oleh pencatat perkawinan, perjanjian tersebut baru akan bisa berlangsung pada
saat hari perkawinan tersebut sudah disahkan. Oke, dan mungkin kesimpulannya sedikit, perjanjian perkawinan itu adalah suatu alat atau suatu hal yang bisa membuat efektif dalam mengatur suatu hubungan pernikahan, di mana banyak sekali hal dalam hubungan pernikahan yang harus dilandasi dengan dasar hukum, termasuk mungkin hak asuh anak harus kita aturlah dalam hukum. Apabila kita belum bisa mengaturnya kan lebih ribet untuk pengurusan hak dan asuh, hak kita dalam bertanggung jawab mengenai tanggung jawab kita sebagai ayah dan orang tua mungkin, atau ibu dan orang tua juga, dimana kita harus bisa bertanggung jawab akan anak kita apabila terjadi perceraian. Dan juga apabila terjadi perceraian juga hak dan aset harus kita bagi secara adil, seadil-adilnya kita dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian perkawinan, hal-hal tersebut bisa kita sepakati bahkan sebelum kita melaksanakan perkawinan secara tertulis dan secara sah di hadapan hukum dan agama. Oke, mungkin itu sedikit pemaparan materi yang bisa saya sampaikan mengenai perjanjian perkawinan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.